makhluk gaib memang sangat menyukai jiwa bayi yang masih suci. Oleh sebab itu, mereka kerap meminta janin sebagai persembahan dalam ritual pesugihan. Janin akan dibunuh ketika usianya tidak lebih dari 7 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Pertama-tama sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Jadi tiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan berbagai peristiwa kriminal. So, kalau kamu suka nih dengan topik-topiknya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Guys, kali ini kita bakal bahas-bahas lagi tentang sebuah kisah mengenai calon tumbal pesugihan. Kita bakal mengulik siapa saja yang bisa menjadi calon tumbal hingga apa sih ciri-ciri jika seseorang sudah ditandai menjadi calon tumbal. Setelah saya riset kecil-kecilan terkait variasi atau jenis-jenis tumbal, ternyata jumlahnya banyak sekali. Mulai dari jenis tumbal umur sampai tumbal jual musuh pun ada. Nah, penasaran? Makanya please banget tonton video ini sampai selesai. Saking inginnya menjadi kaya, banyak orang nekat melakukan praktik pesugihan. Mereka bahkan tidak keberatan menyediakan berbagai tumbal pesugihan yang mengerikan. Tumbal biasanya berfungsi sebagai pengganti kekayaan seseorang yang ia dapatkan dari kontrak manusia bersama makhluk gaib. Semakin berharga persembahan ritual pesugihan tersebut, maka akan semakin besar juga kekayaan yang mengalir ke dompet pelaku pesugihan. Apalagi jika pelaku pesugihan menawarkan jenis tumbal berikut ini. Yang pertama ada tumbal umur sendiri. Hal pertama yang kerap menjadi tumbal pesugihan adalah umur sendiri. Mungkin masih terdengar asing di telinga Anda. Namun, jenis tumbal yang satu ini sering kali digunakan oleh sebagian besar orang. Pesugihan ini mempunyai risiko yang sangat besar karena orang yang melakukan ritual pesugihan ini akan mengorbankan nyawanya sendiri pada saat mencapai batas waktu tertentu. Hal ini tentu saja ada perjanjian atau kontrak terlebih dahulu dengan setan maupun jin demi mewujudkan keinginan manusia tersebut. Jika menginginkan kekayaan, maka dia akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun ingat, nyawalah bayarannya. Sebagai ganti kekayaan melimpah, pelaku membuat perjanjian bahwa ia akan meninggal ketika mencapai umur tertentu. Biasanya ini dilakukan jika pelaku tidak ingin mengorbankan orang lain demi nafsu duniawinya. Namun dengan melakukan kontrak ini artinya pelaku tengah mendahului kehendak Tuhan. Oleh sebab itu biasanya kematian yang ia alami jauh dari kata husnul khotimah atau mati secara tenang. Tumbal yang kedua adalah kesehatan anggota keluarga. Saya baru tahu ternyata kesehatan seseorang bisa dijadikan tumbal. Berikut penjelasannya. Ada tumbal kesehatan yang ditandai dengan munculnya penyakit misterius. Biasanya penyakit ini bukan menyerang pelaku tetapi menyerang keturunan atau saudaranya. Tanpa sebab apapun, korban akan mengalami penyakit misterius yang tak ada obatnya. Bahkan penyakit ini akan semakin parah dari hari ke hari, seiring dengan bertambahnya kekayaan pelaku pesugihan. Meski tidak merenggut nyawa,
Korban yang mengalami penyakit misterius ini akan tersiksa seumur hidupnya. Tumbal yang ketiga yakni janin berusia 7 bulan. Tumbal paling kejam dari ilmu hitam ini adalah janin berusia 7 bulan. Menurut berbagai sumber, konon makhluk gaib memang sangat menyukai jiwa bayi yang masih suci. Oleh sebab itu, mereka kerap meminta janin sebagai persembahan dalam ritual pesugihan. Janin akan dibunuh ketika usianya tidak lebih dari 7 bulan. Setelah itu, pelaku pesugihan akan mendapatkan kekayaan besar yang dapat menjamin kenyamanan hidupnya. Bayi aborsi jadi syarat pesugihan. Maharnya ternyata ratusan juta rupiah. Desakan ekonomi dan taraf hidup yang semakin tinggi membuat sebagian orang melakukan jalan pintas menggunakan pesugihan yang sudah pasti dilarang oleh agama. Cara ini dinilai bisa mendatangkan banyak kekayaan bagi para pelakunya tanpa harus bekerja keras alias instan. Namun, tahukah kamu ada cerita pesugihan yang memakai bayi aborsi sebagai syaratnya? Pesugihan ini berkembang lewat cerita dari mulut ke mulut. Praktik aborsi sendiri dikonotasikan sebagai hal negatif karena dianggap sebagai pembunuhan terhadap janin di dalam kandungan yang sebenarnya ia adalah makhluk yang sudah bernyawa. Konon katanya, seluruh bayi yang meninggal karena praktik aborsi, arwahnya akan gentayangan sebab meninggal secara tak wajar. Mitos yang beredar, pesugihan ini menggunakan bayi hasil aborsi cukup sering dilakukan karena dinilai paling aman karena tidak menumbalkan korban jiwa untuk diserahkan sebagai tumbalnya. Lalu, bagaimana bisa tidak menumbalkan korban jiwa? Jadi begini, melalui penuturan paranormal, fenomena tersebut dinamakan pesugihan bayi bajang. Artinya, bayi tersebut berusia 7 bulan dari korban aborsi yang diambil ruhnya. Pesugihan ini tidak menggunakan jasad, melainkan ruh yang ditangkap oleh sang pelaku bersama dengan dukunnya. Nantinya, ruh bayi tersebut dijadikan tumbal untuk makhluk halus dalam perjanjian pesugihan. Jika diterima, sang pelaku akan mendapat kekayaan yang berlimpah. Tetapi yang perlu kamu ketahui adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam ritual ini. Berdasarkan kabar yang beredar, nantinya jika sang pelaku mempunyai keturunan, bukan tidak mungkin maka anaknya akan pula menjadi tumbal. Selain itu, risiko lain saat melakukan pesugihan bayi bajang bagi pasangan suami istri akan mengalami kesulitan mendapatkan anak. Kalaupun hamil, ia akan berulang kali mengalami keguguran. Pesugihan ini juga mengeluarkan mahar yang besar. Konon katanya satu kali ritual bisa sampai 50 hingga 100 juta rupiah. Tahukah Anda mitos bayi bajang atau korban janin 7 bulan ternyata juga berkembang di negara tetangga yaitu Thailand. Bedanya, arwah bayi aborsi di sana dimasukkan ke dalam sebuah luktip atau boneka. Nah, boneka tersebut harus dijaga seperti anak sendiri, seperti diberi makan, susu, hingga diajak mengobrol layaknya manusia. Tentunya cerita ini belum bisa dibuktikan, namun berkembang dari mulut ke mulut. Namun satu hal yang perlu kita jalani adalah untuk memperoleh kesuksesan, yakni dengan usaha. Jenis tumbal yang keempat yakni nyawa orang terdekat. Tidak hanya terkena penyakit misterius, orang terdekat pelaku pesugihan juga bisa kehilangan nyawa. Ini karena pelaku mempersembahkan nyawa mereka pada jin atau setan
untuk ditukar dengan harta. Orang terdekat ini meliputi suami, istri, orang tua, saudara, hingga anak sendiri. Meski terdengar kejam, nyatanya ada banyak orang yang rela melakukan hal ini demi memuaskan hawa nafsunya. Jenis tumbal yang kelima adalah menumbalkan orang asing. Enggan mengorbankan nyawa sendiri atau keluarga, tidak jarang pelaku pesugihan memilih untuk menumbalkan nyawa orang asing. Biasanya pelaku mengiming-imingi korban dengan janji pekerjaan mudah serta gaji besar. Padahal sebenarnya korban bukan dipekerjakan, tetapi akan menjadi tumbal untuk menggantikan pelaku dan keluarganya. Jenis tumbal yang keenam yakni jenis tumbal jual musuh. Mereka yang mencari layanan tumbal jual musuh umumnya orang-orang yang menyimpan dendam. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mengorbankan nyawa orang lain yang dianggap bersalah dalam hidup. Konon, ada lelembut yang bersedia menukar nyawa manusia dengan sejumlah uang. Inilah asal mula keberadaan pesugihan jual musuh. Si pelaku mendapatkan sejumlah kekayaan dari hasil menjual orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Pelakunya mendapatkan 3 keuntungan duniawi. Yang pertama, mendapat harta kekayaan. Yang kedua, dendam terbalaskan. Yang ketiga, musuh berhasil disingkirkan. Dan keuntungan keempat adalah tidak ada orang-orang tercinta yang menjadi tumbal. Perbuatan ini sungguh kejam dan licik. Si pelaku bersenang-senang dengan harta yang diterima, musuh pun lenyap. Di dunia lain, musuhnya dijadikan budak oleh lelembut yang memberinya banyak uang. Ada cerita yang mengatakan, konon, jika menjual musuh kepada jin, urusannya tidak hanya sampai di situ. Jin itu kelak menginginkan si pelaku untuk menjadi budaknya, menggantikan tumbal yang sudah dijual kepadanya, sementara budak yang ditumbalkan itu akan dikembalikan ke alamnya. Jenis tumbal yang ketujuh adalah tumbal proyek. Kali ini saya akan membawa kalian kepada salah satu tradisi yang dikenal dengan tradisi Hitobashira. Tradisi ini disebut juga sebagai tradisi tumbal proyek, yakni manusia memiliki 3 kebutuhan paling mendasar. Kebutuhan tersebut adalah sandang, pangan, dan papan. Melewati berbagai zaman, ketiga kebutuhan ini ikut berevolusi bersama manusia. Tidak terkecuali kebutuhan papan alias tempat tinggal. Dulu manusia purba bisa tinggal di tempat perlindungan alami seperti gua atau celah pohon, namun sekarang manusia sudah belajar untuk membangun rumah sendiri dengan beton dan besi. Meski demikian, ada sebuah kisah unik yang berhubungan dengan pembangunan rumah, dan kisah ini berasal dari negara Jepang. Kisah tersebut berhubungan dengan proses konstruksi yang mana seorang manusia akan dimasukkan ke dalam bangunan yang sedang dibangun dan sengaja dikubur hidup-hidup sebagai bagian dari fondasi bangunan. Hal ini disebut dengan Hitobashira atau pilar manusia. Hal ini dilakukan karena adanya kepercayaan kuno bahwa bisa lebih stabil dan tahan lama dengan menyegel manusia di dalam tembok sebagai persembahan pada dewa. Kasus paling populer mengenai Hitobashira ini adalah saat pembangunan Kastil Matsu di abad ke-17. Saat itu pilar tengah dari bangunan selalu saja ambruk karena berbagai alasan.
Namun setelah mereka menyegel seorang wanita di dalamnya, pilar tersebut berhasil berdiri. Meski demikian, arwah sang gadis yang dikorbankan dirumorkan menghantui bangunan tersebut. Memang tak ada bukti nyata bahwa tradisi Hitobashira ini sungguh-sungguh dilakukan. Namun ternyata memasukkan manusia ke dalam konstruksi sudah terjadi jauh sebelum itu, yakni pada masa pembangunan tembok raksasa Cina. Dikisahkan tubuh dari budak-budak yang tewas dalam pengerjaan tembok tersebut dikubur dalam tembok itu sendiri agar tidak perlu repot-repot mengurus mayatnya. Di Indonesia sendiri ada istilah tumbal proyek yang cukup mirip dengan tradisi Hitobashira di Jepang. Dikisahkan saat pembangunan jembatan, para pekerja akan mencari 2 orang anak untuk dikubur hidup-hidup di dalam pilar penyangga agar roh mereka menjadi penjaga jembatan sehingga jembatan tetap awet. Memang, sejak zaman dahulu sudah banyak cerita mengenai tumbal dan segala macam hal yang sejenis. Entah apakah ini benar atau tidak, hal itu kembali pada kita semua. Dan coba perhatikan baik-baik dinding rumah Anda, sekolah Anda, universitas Anda. Apakah ada sesuatu yang lain selain tiang dan beton di sana? Jika di Indonesia disebut dengan tumbal proyek, di Jepang dikenal dengan Hitobashira, maka di Eropa istilah ini dikenal sebagai immurement, di mana banyak orang dikorbankan selama penyelesaian suatu proyek konstruksi, seperti jembatan, benteng, dan bangunan sejenisnya. Selain itu, di wilayah Asia bukan hanya Jepang saja ternyata yang punya praktek tumbal seperti itu. Di Cina, kita juga mengenal cerita rakyat yang disebut dengan Da Zeng Zhuang. Lalu di Burma, Myanmar disebut dengan Myo Sade. Nah guys, itu tadi jenis-jenis tumbal yang berkembang di Indonesia. Kali ini kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yakni kita akan bahas-bahas terkait ciri-ciri seseorang sudah ditandai sebagai calon tumbal pesugihan. Pernahkah kamu melihat orang tiba-tiba menjadi gila? Atau jangan-jangan kamu sekarang sedang mengalami hal ini? Hati-hati, bisa jadi kamu menjadi korban tumbal pesugihan. Meski kita sudah berada di zaman modern, ternyata kasus pesugihan masih tetap sering ditemui di Indonesia. Untuk dapat melakukan pesugihan, biasanya dibutuhkan korban atau tumbal pesugihan sebagai bayaran untuk mendapat kekayaan. Jenis tumbal tersebut bisa berupa umur, kesehatan, janin, atau bahkan manusia asing. Hati-hati, bisa jadi kamu menjadi calon tumbal pesugihan tanpa kamu ketahui. Oleh karena itu, simak ciri-ciri orang yang menjadi tumbal pesugihan berikut ini. Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa jika seseorang ditandai menjadi calon tumbal, maka ciri yang pertama ialah ia menjadi gila secara mendadak. Hal ini tentunya aneh, terutama jika orang tersebut merupakan orang yang baik dan sehat secara jiwa dan raga. Jika kamu mengalami atau melihat kasus seperti ini, ada baiknya kamu berhati-hati. Ciri yang kedua ialah sering menjerit-jerit. Setelah menjadi gila, korban akan sering mengeluarkan jeritan dan berteriak-teriak. Ada alasan mengapa mereka tiba-tiba berteriak atau menjerit, meski secara kasat mata tak ada hal yang mengagetkan atau menakutkan. Hal tersebut karena mereka mulai melihat hal-hal gaib yang disebabkan oleh pesugihan.
Mereka akan diteror baik di dunia mimpi atau dunia nyata dan melihatkan berbagai macam makhluk menyeramkan yang tak kasat mata. Ciri yang ketiga ialah sakit mendadak tanpa mengeluarkan gejala. Pernahkah kamu melihat seseorang tiba-tiba mengalami sakit keras yang sulit diidentifikasi oleh dokter? Padahal sebelumnya mereka tidak pernah mengeluarkan gejala terkait mengalami penyakit tertentu. Hal ini membuat mereka tidak bisa melakukan banyak hal karena terkekang oleh penyakit keras yang mereka derita. Hati-hati, bisa jadi mereka telah dijadikan tumbal pesugihan oleh orang lain yang mereka kenal atau tidak kenal. Jika kamu mengalami hal ini, ada kemungkinan bahwa seseorang menggunakanmu sebagai tumbal mereka. Ciri yang keempat yakni nafsu makan meningkat. Ciri orang-orang yang menjadi korban pesugihan berikutnya adalah memiliki nafsu makan yang tinggi. Namun, nafsu makan orang yang dijadikan tumbal pesugihan berbeda dengan nafsu makan orang pada umumnya. Meski sama-sama tinggi, mereka itu memiliki perbedaan antara nafsu makan alamiah atau nafsu makan karena pesugihan. Mereka akan makan sangat banyak, seperti orang yang sedang kesurupan. Takaran makanan yang mereka makan pun sangat banyak dan mereka tidak akan pernah merasa kenyang. Korban pun akan terus mengalami lapar dan makan dalam takaran tinggi selama 3-7 hari. Nah, terkait ciri-ciri calon tumbal, ada beberapa sumber lain juga yang saya temukan menyebutkan bahwa konon yang umum dirasakan seseorang nih saat dirinya ditumbalkan adalah ia mendadak bisa melihat makhluk gaib seperti yang saya jelaskan di atas. Jika semasa hidupnya belum pernah melihat makhluk gaib, mendadak orang yang dijadikan calon tumbal pesugihan mampu melihat hal gaib. Nah, kali ini kamu benar-benar harus waspada. Tak hanya itu, orang yang menjadi target tumbal akan merasa was-was lantaran merasa diawasi dan dikejar-kejar oleh makhluk tak kasat mata. Selain itu, calon tumbal pesugihan juga sering mencium wewangian yang tak jelas sumber dan asalnya dari mana. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mencium aroma kemenyan atau melati disebut-sebut merupakan ciri seseorang menjadi target. Selain itu, calon tumbal pesugihan disebut-sebut juga akan mulai mendengar suara-suara yang tidak diketahui sumbernya, mulai dari suara gamelan atau suara seseorang yang memanggil-manggil meskipun tak ada orang di sekitarnya. Nah, ciri yang selanjutnya, suasana tempat tinggal mendadak berubah. Tempat tinggal target tumbal akan berubah menjadi tidak nyaman, mulai panas dan membuat resah. Selain itu, hewan-hewan aneh juga muncul di lingkungan tempat tinggalnya. Ia pun akan mengalami sakit yang tak dapat dideteksi secara medis. Sakit yang dimaksud yakni sakit tanpa sebab dan mendadak. Guys, tapi terlepas dari itu semua, kembali kepada keyakinan masing-masing. Jadi kita tidak perlu juga khawatir secara berlebihan. Ciri-ciri di atas itu hanya sebagai informasi, percaya atau tidak kembali kepada kepercayaan atau pribadi masing-masing. Guys, demikian cerita kita kali ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya dengan tumbal pesugihan semacam ini? Apakah Anda percaya bahwa umur, musuh, saudara-saudara bisa ditukar dengan harta melimpah? Atau kalian punya cerita tersendiri terkait pesugihan ini? Apa pendapat kalian? Please banget komen di bawah karena aku mau tahu banget apa pendapat kalian tentang tumbal pesugihan. Pada dasarnya dalam pesugihan pihak manusialah yang akan selalu dirugikan.
Kisah mistis semacam ini memang sangat sulit untuk ditelusuri kebenarannya. Namun yang pasti, melakukan kerjasama dengan makhluk gaib adalah perbuatan yang tidak benar. By the way guys, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menghibur atau ada sesuatu yang bisa diambil dari cerita ini. Tentu dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. By the way, kalian bisa banget berpartisipasi dengan cara request kisah-kisah mistis kota mana lagi atau cerita apa lagi, jenis cerita apa lagi yang kalian mau aku bawakan dengan cara direct message atau DM aku di Instagram. Atau juga kalian bisa tulis masukan-masukan kalian di kolom komentar. Supaya lebih akrab, kita bisa banget berteman di media sosial. Saya ada di Instagram dengan nama Jumina_Najah. Terakhir, kalau kamu suka dengan videonya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Karena jujur, like, comment, share, subscribe kalian itu sangat bermanfaat, ngefek banget buat mood aku supaya aku lebih semangat untuk mengembangkan channel ini khususnya saat membuat konten. By the way, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Pesan saya, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia dan tersenyum hari ini. See you. Assalamualaikum.